sekarang kita akan belajar mengenal bentuk huruf surat Batak ketika dituliskan dahulu di Pustahalaklak, di kulit kayu. Bagaimana bentuk-bentuk surat Batak tersebut? Mari kita kunjungi salah satu situs yang menyediakan kopi dari Pustahalaklak. Lihat situsnya di sini. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, di sini bisa kita klik per halaman gambarnya ini. Bisa kita zoom. Di bawah ada penjelasannya. Ini diperkirakan dibuat sebelum tahun 1910. Kemudian disediakan versi digitalnya agar bisa kita akses. Misalkan, jika kita ingin mendownload, saya coba download keseluruhan itu bermasalah, lalu saya download satu persatu. Saya klik satu gambar. Nah, maka ini gambar ini bisa kita zoom, kita perbesar untuk melihat huruf ini secara lebih detail. Bagaimana bentuknya. Nah, dengan memahami bentuk-bentuk huruf ini, kita akan mengenal lebih jauh tentang aksara Batak. Kalau di font, atau di aplikasi, atau di transliterator, bentuknya sudah persis sama. Tetapi kalau ketika ditulis tangan, bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan kemahiran penulis dan sarana yang digunakan untuk menulis. Ini ditulis di kulit kayu. Maka dengan melakukan zoom seperti ini, kita akan bisa lihat detailnya. Seperti apa bentuk huruf-hurufnya. Jika Anda mau download, silakan klik di sini download. Disediakan fasilitas download. Kemudian di sini ada pilihan yang bisa Anda download. Ukuran filenya. Saya memilih yang paling besar di sini 7470 x 5100 agar ketika saya buka, saya zoom di komputer saya, ukurannya tidak pecah. Nah, contoh yang sudah saya download adalah seperti ini. Misalkan ini kita buka di halaman kedua. Jika ini kita zoom seperti ini, dia tidak akan pecah karena saya download dengan ukuran yang paling besar. Apa yang bisa kita kenali dari sini? Kita akan bisa baca satu persatu. Mulai dari ini surat A seperti ini. Ini ma tambah saringar eng, paninggil, amang. Kemudian kita akan lihat di sini pangolat. Pangolat ini berupa titik. Jadi ini tulisannya tongon. Ini pangolatnya ini berupa titik, berupa garis pendek ini. Ini mangulak, silaon. Kita lihat di sini ba. Ba seperti D yang terbalik. Garis agak datar di atas, kemudian setengah lingkaran di bawahnya. Siabur. Siabur-abur. Ini pangolat ya. Ini a, ba, ru. A pangolat, abur. Abur-abur. Jadi yang kita kenal di font adalah bentuk ba, di bawahnya itu ada dua bulatan. Kalau di sini, di Pustaha ini, hanya berupa setengah lingkaran di bawah garis datar. Nah, dengan cara melihat seperti ini, kita akan lebih mengenal bagaimana aksara Batak itu dulu dituliskan. Jadi, kalau kita tulis ini, mor, jaga, jaga. Jadi ja itu terdiri dari 3 garis terpisah-pisah. Seperti ini. Kalau kita lihat di font, dia sudah merupakan menyatu seperti ini, seperti nga, biarpun tetap terpisah, tapi ini jaraknya ini bisa kita lihat lebih jauh. Mor jaga-jaga di lapian. Ini ya. Ini anak. Anak ni asu. Ni asu ni pagar. Jadi kita perlu membiasakan diri untuk membaca ini agar kita hafal seperti apa sebenarnya. Ini dung. Dung di ari.
matorang. Ta di sini adalah varian ta yang dipakai di Toba, tapi ta yang umum kita pakai sekarang bukan seperti ini. Tapi dalam surat Batak ini, Pustaka Lalak ini, ta yang seperti ini yang sering dipakai. Silakan Anda download dan pelajari. Semoga Anda semakin terbiasa melihat bentuk aksara Batak di Pustaka Lalak, sehingga semakin mengenali aksara Batak itu sendiri.